Di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat situs web senilai $10.000 menggunakan Claude Code. Semua situs yang Anda lihat ini dibuat dengan Claude Code, dan di akhir video ini, situs Anda akan menjadi salah satunya. Kita install Claude Code, perkuat dengan 2 skill design, tulis prompt, polls hasilnya, lalu taruh di domain nyata. Situs ini tampak seperti buatan pengembang freelance seharga $10.000 tanpa ada yang tahu. Sebuah AI yang membuatnya. Pastikan Anda tetap menonton sampai bab 7 terutama. Disitulah efek kursor dan desain gerak akan mengubah hasilnya dari sekadar profesional menjadi terlihat mahal. Dan di akhir video saya akan tunjukkan cara termurah untuk menayangkannya di internet dengan domain custom. Tapi pertama-tama, apa sebenarnya Claude Code itu? Claude Code adalah asisten pengkodean berbasis AI. Cukup deskripsikan situs web kepadanya dengan bahasa alami dan ia langsung menulis kodenya. Hari ini kita pakai Claude Code Desktop karena fiturnya lengkap dalam satu jendela tanpa perlu pengaturan rumit. Sebelum mulai, saya ingin mendefinisikan tampilan situs web senilai $10.000. Jadi saya bertanya pada Claude, dari 8 hal yang membedakan situs web seharga $10.000 dengan yang hanya $200. Sudut pandang, tipografi, warna, hierarki, gambar, animasi, tampilan mobile, dan hal-hal tak kasat mata yang membuat sebuah situs terasa cepat dan selesai dengan baik. 8 hal ini terbagi jadi 3 kelompok, selera, substansi, dan kualitas. Kita akan bahas ke-8 poinnya. Inilah alasan Claude Code mencapai standar web $10.000, sementara pembuat web tanpa kode lainnya tidak bisa. Saat Anda menggunakan alat seperti Wix atau Squarespace, Anda memulai dengan sebuah template, dan apapun yang Anda buat akhirnya akan terlihat seperti situs lain yang juga dimulai dari template itu. Claude Code tidak bekerja seperti itu. Claude Code menulis code untuk situs Anda dari awal, berdasarkan apa yang Anda deskripsikan. Jadi Anda bisa mendapatkan hasil yang benar-benar custom tanpa harus belajar coding sendiri. Selain itu, Claude dapat memasukkan keahlian desain yang meningkatkan kualitas semua yang dibuatnya. Anda bisa memasukkan komponen siap pakai dari pustaka online, jenis hal yang dulu memerlukan seorang developer sungguhan. Dan Anda bisa terus melakukan iterasi bersama Claude pada setiap detail hingga situsnya benar-benar terasa mewah. Kita akan melakukan semua itu hari ini. Langkah pertama adalah menyiapkan Claude Code di komputer Anda. Kunjungi claude.com menggunakan tautan di deskripsi di bawah dan pilih paket Pro. Saat rekaman ini dibuat, harganya cuma $20 sebulan, dan itu mencakup semua kebutuhan video ini. Daftar sekarang, dan kita lewati bagian membosankannya. Setelah Anda masuk, di pojok kiri bawah halaman, klik ikon unduh. Arahkan ke bagian Claude Code, unduh versi aplikasi desktop, lalu buka file tersebut untuk menjalankan penginstal. Setelah terpasang, buka aplikasi desktopnya. Lalu, masuklah ke akun Anda. Pada tahap ini, tampilan antarmuka perangkat lunak saat ini mungkin berbeda dari yang saya tunjukkan di video ini. Claude diperbarui secara rutin, jadi jika tampilannya tidak persis sama, jangan panik. Cukup pahami konsep umum yang saya jelaskan, lalu terapkan pada tampilan perangkat lunak saat Anda menggunakannya. Setelah Anda masuk, beralihlah dari mode chat ke mode kode. Di aplikasi saya, tab tersebut tersedia di pojok kiri atas. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menekan Command 3 di keyboard pada Mac atau Ctrl 3 di Windows untuk beralih ke mode code. Claude Code bekerja paling baik jika memiliki folder sendiri untuk ditempati. Buatlah folder di mana saja di komputer Anda, lalu klik tombol pilih folder di dekat kotak chat dan pilih folder baru Anda untuk membukanya di dalam aplikasi. Folder itu akan menjadi ruang kerja Anda untuk proyek ini mulai sekarang. Baiklah, pengaturannya sudah selesai. Sekarang kita akan meningkatkan kemampuan Claude dengan memasang 2 skill. Secara default, Claude adalah AI serbaguna. Claude sentuh banyak hal, tetapi hasil desain standarnya hanya biasa saja. Claude cenderung menggunakan font yang sama, warna yang sama, dan tata letak yang sama seperti yang sering Anda lihat di situs web buatan AI lainnya. Inilah sebabnya mengapa banyak situs web AI akhirnya terlihat generik. Skill mengatasi masalah itu. Skill itu seperti buku petunjuk untuk Claude, sebuah file teks yang meningkatkan pengetahuan Claude di satu bidang tertentu. Anda hanya perlu menginstalnya sekali, dan Claude akan menggunakannya selamanya. Hari ini kita akan menginstal 2 skill, dan keduanya gratis.
Skill pertama yang akan kita install bernama Front-End Design. Skill ini dibuat oleh Anthropic, perusahaan di balik Claude. Skill ini berjalan di latar belakang dan diam-diam membuat Claude lebih pintar dalam hal desain. Apa yang sebenarnya dilakukan skill ini adalah melarang penggunaan font yang paling sering dipakai di internet dan mendorong Claude untuk menghasilkan desain yang lebih berani, bukan hasil AI yang generik. Untuk menginstalnya, ambil tautan Front-End Design dari deskripsi di bawah dan tempelkan ke Claude. Ketikkan pesan, install skill ini. Lalu, kirim pesan tersebut dan biarkan proses berjalan. Izinkan perubahan saat diminta dan install secara global. Skill kedua dibuat oleh komunitas. Namanya UI UX Pro Max. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, skill ini dilengkapi dengan 57 gaya UI, 95 palet warna, dan 56 pasangan font. Berbeda dengan skill pertama, yang satu ini kita panggil langsung saat kita ingin melakukan intervensi desain besar. Dan itulah persisnya cara kita akan membangun situs kita hari ini. Untuk menginstalnya, ambil tautan UI UX Pro Max dari deskripsi di bawah dan tempelkan ke kode cloud dengan pesan, install plugin ini menggunakan NPM. Penggunaan kata-kata yang persis seperti itu penting, karena itulah yang membuat instalasi berjalan lancar melalui terminal. Izinkan perubahan saat diminta, dan install secara global. Sekarang ada satu langkah persiapan terakhir sebelum kita mulai membangun. Klik pemilih mode di kiri bawah, di bawah chat Anda, lalu ubah ke mode otomatis. Ini memungkinkan Claude bekerja tanpa harus berhenti meminta izin di setiap langkah. Dengan mode otomatis aktif dan kedua skill sudah terpasang, kita siap menulis prompt yang akan membangun situsnya. Tapi ada satu hal lagi yang layak dibahas terlebih dahulu. Hal besar lain yang membedakan hasil luar biasa dengan hasil biasa-biasa saja adalah brief yang Anda berikan kepada Claude. Semakin spesifik Anda, semakin baik hasilnya. Jika Anda sudah tahu persis apa yang Anda inginkan, Anda bisa langsung mendeskripsikannya. Dan itulah yang saya lakukan untuk pembuatan kali ini. Namun, mendeskripsikan selera visual dengan kata-kata itu sulit, terutama jika Anda masih baru dalam desain. Anda belum menguasai bahasa desain. Dan itu membuat Anda kesulitan memberitahu Claude apa yang Anda inginkan. Jika Anda berada di posisi itu, referensi adalah jalan pintas Anda. Referensi hanyalah tangkapan layar dari situs-situs yang Anda sukai, yang Anda berikan kepada Claude agar ia bisa menyesuaikan gaya visualnya. Jauh lebih mudah menunjukkan kepada Claude apa yang Anda inginkan daripada mendeskripsikannya. Referensi juga berguna untuk memperjelas arah Anda sendiri sebelum benar-benar memutuskan. Anda menggulir, menemukan hal-hal yang Anda suka, dan mulai memahami seperti apa sebenarnya selera Anda. Saya akan membagikan beberapa situs web favorit saya kepada Anda yang bisa Anda jadikan sumber inspirasi. Ini adalah Dribbble. Di sini para desainer memposting karya mereka, dan situs ini penuh dengan inspirasi untuk hampir semua gaya website. Ini adalah awards. Ini adalah situs-situs yang telah memenangkan penghargaan desain industri, jadi ini tempat yang bagus untuk melihat desain berkualitas tinggi. Dan Anda juga selalu bisa mencari di Pinterest untuk jenis situs yang ingin Anda buat. Pinterest mengumpulkan contoh dari berbagai sumber. Di sini saya mencari desain website modern untuk restoran. Saya sudah menyertakan tautan ke semua situs ini di deskripsi di bawah. Temukan 3 hingga 5 situs yang Anda sukai dan simpan tangkapan layarnya. Anda tidak menjiplak situs-situs ini. Sebaliknya, Anda menunjukkan kepada Claude apa yang Anda sukai dan bagaimana Anda ingin desain Anda sendiri nantinya. Untuk proyek ini, saya membuat situs web untuk sebuah restoran di Seattle. Berikut adalah perintah yang saya gunakan. Ini adalah keseluruhan video dalam satu kalimat. /UI-UX-Pro-Max. Begitulah cara kami menyebut keterampilan desain yang baru saja kami tanamkan. Lalu kita mengetikkan ringkasan untuk AI. Trik agar ini berhasil adalah pada kalimat terakhir ini. Tanyakan pertanyaan klarifikasi kepada saya. Itulah kalimat yang membuat Claude berhenti sejenak dan berpikir sebelum mulai membangun. Di sini Claude kembali dengan 7 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu mencakup nama restoran, arah gaya, bagian apa saja yang diinginkan, siapa yang menulis, konten, tumpukan teknologi, tingkat animasi, dan hal lain yang ingin kita tentukan. Dan inilah bagian yang benar-benar penting. Claude menawarkan 3 pilihan arah gaya yang dapat dipilih. Sebuah restoran steak di Manhattan dengan suasana gelap dan muram, tampilan modern ala Pacific Northwest, atau rumah makan steak klasik bergaya lama. Ini menampilkan menu pilihan gaya. Saya memilih kemewahan yang gelap dan penuh nuansa tetapi dengan sentuhan khas Pacific Northwest sehingga tidak terlihat seperti restoran steak di Manhattan. Total ada 5 bagian.
Tidak ada galeri, tidak ada sistem pemesanan, hanya satu halaman yang dapat digulirkan sepenuhnya. Ini adalah momen terpenting dalam seluruh proses pembuatan. Jawaban yang Anda berikan di sini akan menjadi keseluruhan situsnya. Semakin spesifik Anda pada tahap ini, semakin sedikit Anda harus berdebat dengan Claude nanti untuk melakukan revisi. Benar-benar, luangkan waktu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan penuh pertimbangan. Setelah itu, kirimkan dan saksikan keajaibannya dimulai. Sekarang Claude membaca ringkasannya, dan butuh sekitar 3 menit sebelum menulis satu baris kode pun. Lalu, ia menghabiskan sekitar 4 atau 5 menit lagi untuk benar-benar membangun. Jadi saya akan langsung lompat ke bagian yang seru, yaitu pengungkapannya. Dan inilah dia. Ini sudah lebih baik daripada kebanyakan demo situs web AI yang pernah saya lihat, dan kita bahkan belum mulai memolesnya. Jadi bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan daftar periksa situs web senilai $10.000 kita? Mari kita mulai dari sudut pandang. Lihat ringkasan yang kita berikan ke Claude. Kita benar-benar punya arahan yang jelas saat menjawab pertanyaannya, bukan sekadar mood board. Lalu ada tipografi. Claude memilih Francis untuk judul dan Inter untuk isi teks. Nanti kita akan mengganti Inter karena itu adalah salah satu font AI yang paling sering digunakan di internet saat ini. Untuk warna, Claude memilih 5 nilai hex, hampir hitam, krem hangat, oxblood, brass, dan slate. Jadi ada palet warna pelangi di sini. Penggunaan warna yang terbatas justru menandakan kualitas. Lalu ada hierarki. Perhatikan bagaimana bagian ini disusun. Nama kotanya sangat panjang, alamatnya berukuran sedang, dan deskripsi kamarnya singkat. Itu bukan ukuran acak. Ini memberitahu mata Anda apa yang harus dibaca terlebih dahulu, kedua, dan ketiga. Tanpa itu, sebuah situs terasa datar dan sulit dipindai. Perhatikan juga teksnya. Ribeye yang dikeringkan. 16 ons. 60 hari. Dimasak dengan api perapian. Itu bukan teks AI generik. Itu adalah salinan restoran yang terasa seperti benar-benar ditulis oleh seorang koki asli. Kita akan kembali membahas ini di bab 7. Baiklah, itu sudah 4 kotak tercentang. Kita masih punya 4 lagi dan yang berikutnya akan membutuhkan sedikit lebih banyak usaha. Nomor 5 dalam daftar adalah gambar. Ini adalah salah satu pilar yang tidak bisa sepenuhnya diselesaikan oleh Claude sendirian. Anda harus membawa beberapa aset sendiri. Hal terbaik yang bisa Anda miliki di situs web premium adalah fotografi khusus atau grafis khusus. Karya yang diambil atau dirancang khusus untuk merek Anda. Jika Anda punya itu, bagus. Masukkan saja ke dalam folder project Anda dan Anda sudah siap. Cukup beritahu Claude apa dan di mana aset itu, serta apa yang harus dilakukan dengannya. Namun banyak orang tidak memiliki anggaran untuk sesi foto profesional. Jadi pilihan terbaik berikutnya adalah pembuatan gambar dan video dengan AI. Sekarang alat-alatnya sudah cukup bagus, sehingga jika digunakan dengan benar, tidak ada yang bisa membedakannya. Untuk satu gambar, ChatGPT adalah jalur tercepat jika Anda sudah berlangganan. Model gambar terbarunya sangat baik untuk karya fotorealistik. Tapi ada satu kendala. ChatGPT tidak bisa membuat video. Jadi jika situs Anda membutuhkan animasi apapun seperti efek hero scroll yang akan saya buat, ChatGPT saja tidak cukup. Disinilah alat agregator berperan. Alat-alat ini memberi Anda akses ke semua model pembuatan gambar dan video utama hanya dari satu tab. Yang saya gunakan adalah 11 Labs. 11 Labs adalah layanan berbayar, tapi paket mereka cukup terjangkau. Dan jika Anda menggunakan tautan 11 Labs di deskripsi di bawah, Anda akan mendapatkan diskon 50% untuk bulan pertama Creator Plan, yang memberi Anda akses ke semua yang akan saya demonstrasikan. Di dalam 11 Labs, di sini saya membuat gambar menggunakan model gambar ChatGPT. Setelah gambar itu selesai diproses, saya akan memilih salah satu dari 4 opsi, lalu memasukkan gambar tersebut sebagai frame awal untuk Google Veo 3,1 agar diubah menjadi video. Kemudian setelah saya mendapatkan hasilnya, saya akan memilih salah satu opsi, lalu memperbesar hasilnya dengan topas semuanya tanpa harus keluar dari tab. Itulah alur kerja yang kami gunakan untuk membuat aset utama bagi Steakhouse kami di sini. Ini dia trik yang membuat proses ini jadi cepat. Kamu tidak perlu menulis prompt gambar sendiri. Claude sudah memahami proyekmu, jadi kamu bisa meminta Claude untuk menuliskan prompt pembuatan gambar untukmu. Tempelkan prompt ke generator gambar, hasilnya akan sesuai merek dan estetika desain pada percobaan pertama. Lalu masukkan aset ke folder project dan Claude punya segalanya. Itu soal gambar, tapi bagaimana jika ingin meningkatkan visual non-foto atau video di situsmu? Disinilah ke-21 dev berperan.
21.dev adalah perpustakaan komponen web siap pakai, animasi, efek scroll, tombol, dan masih banyak lagi, semuanya dibuat oleh developer sungguhan dan bisa diambil secara gratis. Kamu bisa menggunakan 21est.dev dengan dua cara. Kamu bisa menjelajahi berbagai inspirasi visual jika kamu belum yakin ingin menambahkan apa ke situsmu. Atau jika kamu menemukan desain atau elemen tertentu yang kamu suka, kamu bisa menyalin prompt yang akan memberitahu Claude persis bagaimana cara membuat ulangnya di proyekmu. Untuk proyek kita, aku ingin membuat sesuatu yang tampak mencolok secara visual di bagian hero, efek gambar yang benar-benar keren yang membuat situs terasa premium begitu seseorang membuka halaman tersebut. Saat saya menggulir di 21.dev di sini, saya menemukan komponen gambar scroll halus yang saya suka. Jadi saya akan klik tombol salin prompt pada komponen itu, lalu kembali ke Claude Code, saya tempelkan prompt tersebut, tambahkan video stake yang baru saja kita buat, dan beritahu Claude untuk menggunakan komponen itu membangun bagian hero. Sekarang, lihat apa yang dilakukan Claude selanjutnya. Claude memberikan umpan balik. Komponen 21dev yang saya pilih itu untuk sistem bernama React. React adalah setup yang lebih kompleks daripada yang kita gunakan di sini. Project kita adalah situs statis yang sederhana. Jadi Claude menolak untuk langsung memasukkan komponen React, karena jika dilakukan, itu akan mengubah cara kerja seluruh project kita. Untuk projectmu, mungkin saja kamu memang menginginkan sesuatu yang lebih kompleks dari yang kita lakukan di sini, seperti dashboard, alur checkout, atau situs dengan login. Dalam kasus itu, Claude akan setuju menggunakan React karena memang cocok untuk projectmu. Intinya, Claude melindungi arsitektur buatanmu. Claude takkan merusak apapun meski diminta. Untuk situs statis kita, HTML1 file adalah pilihan yang tepat dan kamu akan melihat alasannya saat kita melakukan deploy di bab 8. Jadi Claude membangun ulang bagian hero tanpa React dan percobaan pertama tidak berhasil. Videonya memang muncul di halaman tapi tidak bisa digulir. Jadi saya memberitahu Claude apa yang terjadi. Claude menemukan 2 bug dan memperbaikinya. Namun, halamannya masih bermasalah, jadi saya meminta Claude untuk menyelidiki lebih dalam. Claude benar-benar membuka halaman itu sendiri di browser saya, memeriksa apa yang terjadi secara langsung, dan menemukan masalah sebenarnya. Setelah 3 lapisan, akhirnya berhasil. Pelajaran di sini adalah untuk terus mencoba saat sesuatu tidak berjalan semestinya. Cukup jelaskan apa yang salah dan apa yang sebenarnya kamu harapkan. Claude biasanya bisa menyelesaikannya jika kamu memberinya kesempatan untuk melihat lebih dekat. Dan akhirnya, inilah dia hero cinematic yang digerakkan oleh scroll, persis seperti yang kita minta. Selanjutnya, kita melakukan 1 kali perbaikan lagi pada hero, membuat teksnya mudah dibaca di atas gambar latar belakang yang terang, dan membuat hero menampilkan kontennya saat pengguna menggulir. Hal terpenting yang perlu diketahui adalah, kamu bisa terus melakukan iterasi seperti ini sampai hero-mu terasa pas. Setelah bagian hero-mu sudah mantap, saatnya mundur sejenak dan memeriksa kembali dengan melihat gambaran besarnya. Setelah kerangka situsmu sudah jadi, kamu sebaiknya menilai diri sendiri dengan daftar periksa asli sebelum melanjutkan ke tahap penyempurnaan. Inilah langkah yang membedakan hasil yang sudah dipoles dengan yang biasa-biasa saja. Kamu bisa mengunduh PDF daftar periksa website 10.000 itu melalui tautan di deskripsi di bawah. Kamu sudah menetapkan standar tinggi sejak awal dan sekarang saatnya memeriksa dirimu sendiri berdasarkan standar itu. Untuk melakukannya, tempelkan daftar periksa itu ke Claude dan tanyakan di mana posisi situs ini terhadap masing-masing kriteria tersebut. Jujurlah, dalam kasus saya, Claude memeriksa satu persatu, menunjukkan mana yang kuat, mana yang campuran, dan mana yang kurang. Untuk hasil kerja kita, Claude menilai sudut pandang kuat, warna kuat, hierarki kuat, dan tipografi campuran. Gambar, gerakan, tampilan mobile, dan hal-hal tak terlihat semuanya dinilai campuran. Kemungkinan besar kamu juga akan mendapatkan pembagian serupa pada proyekmu, dan itu tidak masalah. Intinya adalah mengetahui dengan pasti apa saja yang masih harus dikerjakan. Jika ada yang perlu diperbaiki, jangan minta Claude memperbaiki satu-satu. Minta Claude usulkan sekaligus banyak perbaikan. Sampaikan maksudmu dengan jelas, bukan detail spesifik. Ini adalah prompt persis yang saya gunakan untuk proyek kami. Saya bilang ke Claude, kita butuh lebih banyak mikrointeraksi yang dibuat secara manual. Bagian bawah terasa agak generik. Kita tidak perlu membuatnya lebih ramai, hanya saja harus terasa lebih mewah. Perhatikan apa yang saya lakukan di situ. Saya tidak memberitahu Claude apa yang harus ditambahkan. Saya memberitahu Claude seperti apa nuansa yang saya inginkan. Claude lebih baik dalam menerjemahkan maksud menjadi hal-hal spesifik dibanding kebanyakan orang saat menulis spesifikasi. Claude kembali dengan satu paket usulan.
Butiran film di seluruh situs, garis tipis kuningan animasi di antara setiap bagian, efek bara api yang menyala di bagian tabel reserva, pengungkapan judul kata demi kata, dan beberapa detail kecil lainnya di atasnya. 5 perubahan kecil dalam satu prompt. Saya menyetujuinya dan Claude langsung menerapkan semuanya sekaligus. Jadi lebih sedikit bolak-balik. Dengan cara itu, kamu menghabiskan lebih sedikit token dan hasil akhirnya terasa lebih menyatu dibandingkan jika kamu memberi Claude satu perubahan kecil demi satu. Sekarang, ini langkah yang paling sering dilewatkan orang. Dan inilah langkah yang paling menentukan apakah situsmu terasa mahal atau tidak. Setelah paket perubahan itu diterapkan, gulir situsmu bagian demi bagian dan cari bagian yang masih terasa datar. Sedikit membosankan. Selalu saja ada beberapa bagian seperti itu. Claude tidak akan menangkapnya karena Claude tidak bisa merasakan situsmu seperti yang kamu rasakan. Pada tahap ini, kamu harus mengarahkan sendiri. Untuk setiap bagian yang terasa datar, kamu berikan satu gerakan spesifik atau interaksi kursor kepada Claude untuk ditambahkan. Satu per bagian, semuanya tetap terkendali dan halus. Kamu bisa meminta sesuatu yang spesifik, mengambil inspirasi dari 21essence.dev, atau cukup tanya Claude apa yang masuk akal untuk ditambahkan. Di bagian tabel, reserva kita, cahaya bara dari badge sudah ada, tapi masih statis, tidak ada gerakan. Jadi saya bilang ke Claude, buat bara apinya bergerak seperti api. Buat mereka bereaksi terhadap kursor saat bergerak di halaman. Claude menambahkan efek paralaks pada bara api yang mengikuti gerakan kursor. Sekarang efek apinya terasa hidup. Lalu saya scroll ke bagian cerita, dan bagian itu masih terasa datar. Jadi saya memberitahu Claude, tambahkan beberapa gerakan mikro yang elegan dan interaksi kursor di sini. Bagian ini terasa sangat statis. Claude menambahkan lingkaran cahaya lilin lembut yang mengikuti kursor saat Anda membaca. Namun upaya pertamanya terlalu kentara, jadi saya menolaknya. Menurut saya buatlah lebih halus, lebih berkelas. Claude menambahkan efek gerakan mengikuti pada lingkaran cahaya, sehingga sedikit tertinggal di belakang kursor. Itulah versi yang akan kami kirimkan. 2 perintah. 2 bagian. Hanya itu yang dibutuhkan lapisan ini. Namun, lapisan itulah yang membedakan antara situs yang hanya terlihat mahal dan situs yang benar-benar terasa mahal saat pengunjung menelusuri halamannya. Polanya adalah meninjau setiap bagian, menemukan bagian yang terasa datar, meminta Claude untuk menambahkan satu kursor, interaksi, atau gerakan pada setiap bagian, lalu meminta Claude untuk membuatnya lebih halus sampai bagian itu terasa hidup, tanpa menjadi bising dan mengganggu. Ngomong-ngomong soal sentuhan akhir, salinan, konten tertulis di situs Anda adalah area lain di mana AI biasanya kurang maksimal secara default. Salinan yang dihasilkan AI biasanya terlalu banyak penjelasan, menggunakan terlalu banyak kata sifat, dan berusaha terdengar mengesankan. Lihatlah kalimat ini dari situs kami, 6 hidangan, 1 api. Itu adalah pengendalian diri, bukan kata sifat. Itulah yang membedakan menu seharga $10.000 dengan yang seharga $200. Skill front-end di awal video ini membantu Claude menulis seperti ini. Tulisan yang apik membuat skill ini wajib ada di tiap project. Ini satu lagi keunggulannya. Anda bisa menerapkannya pada situs apapun yang dihasilkan AI. Ada satu font bernama Inter yang begitu sering dipakai di situs buatan AI sehingga langsung terasa ini buatan AI. Jika Anda melihat Inter di hasil keluaran Anda, minta Claude untuk menggantinya. Untuk proyek kita, Claude mengganti Inter dengan font bernama Geist. Ini perubahan kecil tapi berpengaruh besar pada tampilan situs. Poin ketujuh adalah tampilan mobile terdesain khusus, bukan diperkecil. Secara default, Claude membuat situs Anda responsif. Artinya, situs akan pas di ponsel atau layar kecil lainnya. Tapi responsif tidak sama dengan didesain khusus untuk ponsel. Ponsel akan jauh lebih sering mengakses situs Anda dibandingkan desktop. Dan jika versi mobile Anda hanyalah versi desktop yang diperkecil, pengunjung Anda akan merasakannya. Anda harus memintanya secara khusus kepada Claude. Jadi minta Claude untuk melakukan penyesuaian khusus pada versi mobile. Minta Claude tentukan elemen tersembunyi, kerapatan, dan ukuran di layar kecil. Navigasi ponsel akan terlipat, wordmark lebih rapat, dan tombol memakai varian kecil. Dengan itu, 8 item daftar periksa selesai. Situs Anda kini tampak berkelas. Sekarang kita harus benar-benar menayangkannya secara online. Anda bisa saja membangun situs terindah di dunia, tapi sampai titik ini, situs Anda hanya ada di komputer Anda. Jadi, jika Anda menyalin URL dari pratinjau Anda sekarang, yang dimulai dengan localhost, lalu mengirimkannya ke teman, mereka pasti akan sangat kecewa.
URL itu hanya untuk komputer lokal. Agar situs bisa dibagikan ke seluruh dunia, Anda harus mengunggahnya ke server. Hosting adalah layanan yang menjalankan situs Anda di server 24 jam agar bisa diakses siapa saja. Ini bagian membosankan dari punya situs web, tapi tiap situs nyata butuh ini. Saya pakai Hostinger karena host profesional termurah dan dapat domain gratis setahun. Begini kesepakatannya, gunakan tautan di layar atau deskripsi di bawah untuk dapat diskon 10% dari harga promo Hostinger saat ini. Harga bervariasi, tapi diskon 10% harga terbaik adalah opsi termurah. Sebelum klik apapun, mari pilih paket yang tepat. Untuk situs statis sederhana tanpa fitur kompleks, paket premium Hostinger sudah cukup. Kita pilih itu hari ini. Tapi jika proyek Anda lebih kompleks daripada yang kita lakukan di sini, seperti situs dengan akun pengguna, alur pembayaran, atau basis data di latar belakang, paket premium tidak akan cukup. Untuk proyek seperti itu, Anda sebaiknya memilih paket bisnis dari Hostinger. Paket ini mendukung Node.js dan pengaturan yang lebih canggih yang biasanya digunakan cloud untuk situs yang kompleks. Tautannya sama, diskon 10% yang sama, hanya satu tingkat di atas. Ingat saat cloud menolak React di bab 6? Itulah momen yang memberitahu Anda paket mana yang Anda butuhkan. Untuk situs sederhana, paket premium memadai. Untuk backend kompleks, pilih paket bisnis. Bagi Steakhouse kita, premium pilihan tepat. Cek link di deskripsi. Anda akan diarahkan ke halaman ini. Klik mulai sekarang, dan itu akan menggulirkan Anda ke panel harga. Pilih paket yang Anda inginkan. Atur jangka waktunya menjadi 12 bulan. 12 bulan adalah jangka waktu minimum yang memberi Anda domain gratis untuk tahun pertama. Sekarang cari domain yang Anda inginkan, klaim domainnya jika tersedia. Totalnya bergantung pada promo Hostinger saat mendaftar. Bagi saya, totalnya sekitar $43 per tahun. Itu sudah termasuk hosting, domain, dan akun email gratis semuanya. Angka pasti yang Anda lihat mungkin berbeda beberapa dolar, tetapi menggunakan tautan di bawah ini selalu akan memberi Anda harga terbaik yang tersedia. Jika Anda menambahkan 1 bulan Cloud Pro di atas itu, yang harganya sekitar $20, Anda telah membangun situs web senilai $10.000 hanya dengan sekitar $60 total. Klik lanjutkan, lalu masukkan email dan kata sandi Anda untuk mendaftarkan akun. Di halaman berikutnya, masukkan informasi penagihan Anda untuk menyelesaikan transaksi. Setelah pembayaran selesai, proses onboarding akan menanyakan jenis situs apa yang Anda miliki. Karena kita akan mengunggah file kita sendiri, pilih migrasi situs yang sudah ada, lalu unggah file cadangan. Kemudian pilih domain yang baru saja Anda beli. Sekarang, kembali ke folder project Anda di komputer agar Anda bisa melihat file yang telah dibuat oleh cloud. File index.html Anda, beserta gambar, video, atau subfolder apapun yang ada di dalamnya. Ini bagian yang penting. Anda tidak perlu mengkompres folder project itu sendiri. Anda ingin mengkompres file-file di dalam folder tersebut. Jika Anda mengkompres seluruh folder, penyedia hosting akan mengekstraknya di server mereka, dan situs Anda akan berada satu direktori lebih dalam dari seharusnya. Domain Anda memuat halaman kosong. Jadi, pilih semua yang ada di dalam folder proyek Anda. Itu adalah Command A di Mac atau Control A di Windows. Kemudian klik kanan pada pilihan Anda. Di Mac, klik kompres. Di Windows, pilih kirim ke, lalu folder terkompresi. Anda akan mendapatkan satu file zip dengan index.html Anda berada tepat di tingkat teratas. Itulah yang diinginkan oleh Hostinger. Anda bisa menyeret file zip itu keluar ke tingkat yang sama dengan folder induk Anda, lalu beri nama yang relevan. Seret file zip itu ke Hostinger, dan setelah file selesai diunggah, klik Next, lalu klik Submit Request. Setelah selesai dimuat, klik pada domain Anda dan disitulah website Anda. Itulah website senilai $10.000 milik Anda, sudah online di domain custom Anda sendiri, hanya dengan beberapa prompt saja. Jika Anda juga ingin website Anda online, gunakan Hostinger melalui tautan pertama di deskripsi di bawah ini. Itulah cara dapat diskon 10% plus promo yang ada. Inilah cara termurah bikin website profesional. Terima kasih.